Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya banggakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan di mana setiap manusia menyambutnya dengan penuh sukacita. Bulan di mana setiap amalan atau kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan pahalanya. Bulan yang di mana ini harus menjadi refleksi untuk diri kita. Sudah sejauh manakah diri kita ini dalam hal kebaikan? Dan bulan yang harus menjadi momentum untuk kita, terutama dalam hal merekatkan persaudaraan, perdamaian, atau ukhuwah di antara sesama kita. Ya, momen bulan Ramadan menjadi momen untuk kita menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Karena sejatinya Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menebarkan kedamaian, persaudaraan antar sesama, siapapun itu, tanpa memandang suku, budaya, atau lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sungguh kami ciptakan kalian dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui. Dari ayat ini kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa Allah mengingatkan kepada kita sebagai umat manusia bahwa kita ini pada dasarnya adalah sama, setara. Allah menciptakan kita sama. Yang membedakan di antara sesama umat manusia itu hanyalah ketakwaannya. Maka dari itu, tidak sepatutnya kita merasa lebih tinggi atau kita merasa lebih hebat dibandingkan dengan yang lainnya. Gitu ya, entah suku, entah budaya, atau lain sebagainya. Ya, kita harus merekatkan hubungan ukhuwah watoniyah sebagai sesama anak bangsa. Kita kokohkan, kita pertebal yang namanya persaudaraan, persatuan untuk menciptakan yang namanya perdamaian di antara umat manusia. Kalau di zaman dulu hal yang paling simpel mungkin yang bisa kita lakukan adalah jangan sampai kita justru menjadi orang-orang yang membuat sebuah hal-hal yang menebarkan benih-benih kebencian di antara sesama kita. Justru hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan, gitu ya, merekatkan di antara sesama kita, tidak memandang perbedaan itu sebagai sebuah hal kelainan, justru harus kita anggap sebagai sebuah kebaikan yang namanya sebuah perbedaan. Kemudian kalau di zaman dulu ada sebuah istilah, ada sebuah pepatah, gitu ya, mulutmu harimaumu, ya, mulutmu harimaumu. Kenapa ada istilah seperti itu? Karena seringkali dari ucapan-ucapan yang kita laturkan, yang kita ucapkan, itu suka menyinggung perasaan orang lain yang akhirnya muncul bibit-bibit atau benih-benih permusuhan, kebencian, atau lain sebagainya. Ini yang sering terjadi. Kalau di zaman sekarang, beriring dengan kemajuan teknologi, orang banyak menggunakan teknologi untuk mempermudah hidupnya, muncul media-media sosial. Kalau dulu mulutmu harimaumu,
sekarang bergeser menjadi jempolmu harimaumu. Karena terkadang dari jempol ini kita gunakan untuk mengetik sesuatu di media sosial, dan apa yang kita ketik terkadang bernada kebencian atau bernada permusuhan, yang ini bisa menimbulkan api-api permusuhan yang tadinya konteksnya hanya di media maya, di dunia maya, bisa bergeser menjadi dunia nyata. Perselisihan yang tadinya di dunia maya jadi berpindah di dunia nyata. Ini yang sering sekali terjadi. Jangan sampai kita gitu ya menjadi atau jempol kita ini dijadikan sebagai rumah produksi. Rumah produksi untuk membuat berita-berita tidak benar, berita-berita hoax yang akhirnya memicu api-api kebencian, api-api permusuhan. Yang tadinya misalnya di antara dua orang bersahabat, karena ada berita bohong atau segala macam yang kita buat misalnya, akhirnya menjadi renggang, menjadi bermusuhan. Yang tadinya dua kelompok saling berdampingan, saling berteman, kemudian gara-gara ada berita bohong atau gara-gara ada sesuatu hal yang bernada kebencian di media sosial, akhirnya jadi bermusuhan. Atau ada dua kelompok orang, pendukung A dan pendukung B, yang tadinya bersahabat, bersanding, tapi ketika muncul komen-komen atau hal-hal yang bernada negatif, ini jadi bermusuhan. Nah, ini yang jangan sampai kita menjadi bagian daripada itu. Kita sebagai generasi muda atau siapapun itu harus bisa merekatkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Jangan kita menjadi orang-orang yang justru menebarkan benih-benih kebencian di antara sesama. Akhir kata, kita semua berharap tentunya negara kita ini selalu diberikan yang namanya kedamaian, ketentraman, dan akhirnya bisa semua rakyat ini bersatu di dalam sebuah kerukunan, menjadi negara yang baldatun, toibatun, warobun gofur. Akhir kata dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan datangnya dari saya dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Walakumingkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.